Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nida Nur Rahmadona dari Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengimplementasikan kuliah daring pada mata kuliah Pancasila dengan menggunakan PowerPoint. Sebelum masuk ke materi, saya akan menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu saya, Profesor Dr. Insinyur Humeriatus Soliha. Selanjutnya masuk pada materi. Judul yang saya ambil adalah menjaga eksistensi Pancasila dan penerapannya pada masyarakat di era globalisasi. Masuk pada latar belakang. Pancasila merupakan dasar negara yang lahir dari nilai dan budaya oleh leluhur bangsa. Lambat laun, globalisasi mulai masuk ke Indonesia dan secara tidak langsung telah mengubah tatanan kehidupan manusia. Globalisasi mengakibatkan dampak baik dan dampak buruk. Kondisi masyarakat saat ini mencerminkan bahwa adanya penyimpangan pada nilai-nilai Pancasila. Untuk itu, perlu adanya pelestarian nilai-nilai Pancasila khususnya pada generasi muda. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu ideologi pemikiran revolusioner. Kelemahan bangsa Indonesia dalam menghadapi penguasa kolonial yaitu lemahnya persatuan bangsa. Perbedaan yang terdapat pada masyarakat sering dijadikan wadah dalam memecah belah bangsa. Selain itu, masyarakat belum memiliki rasa senasib dan seperjuangan. Prinsip Pancasila adalah tidak membeda-bedakan ras, suku, dan agama. Persatuan dan kesatuan bangsa menjadi pertimbangan penting dalam menggali nilai-nilai luhur Pancasila yang hingga kini masih relevan bagi bangsa Indonesia. Tujuan pemerintahan Indonesia didasari oleh 4 hal yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. Masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu ideologi Pancasila dalam perspektif global. Pancasila sebagai dasar negara diwujudkan dalam hukum nasional Indonesia, yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada pada negara Indonesia. Adanya globalisasi mengakibatkan dampak positif dan dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Dampak positif adanya globalisasi bagi bangsa Indonesia adalah timbulnya semangat kompetitif, terbukanya mobilitas sosial, dan mempermudah pekerjaan manusia. Sedangkan dampak negatifnya adalah adanya pergeseran nilai, berubahnya gaya hidup masyarakat, dan berkurangnya kedaulatan bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengandung prinsip ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung prinsip kecintaan manusia, kejujuran, serta keadilan dan keadaban. Sila ketiga mengandung prinsip persatuan, kebersamaan, dan kecintaan terhadap tanah air. Pada sila keempat mengandung prinsip kerakyatan, musyawarah mufakat, dan demokrasi. Dan sila yang kelima mengandung prinsip kemakmuran dan kesejahteraan yang merata bagi bangsa Indonesia. Pembahasan selanjutnya adalah kondisi masyarakat Indonesia saat ini dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kepribadian masyarakat Indonesia tercermin pada sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku masyarakat saat ini dirasa tidak mencerminkan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila. Terdapat penyimpangan nilai-nilai Pancasila antara lain adalah pada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Banyak sekali anak muda atau generasi muda sekarang ini yang kurang taat pada agamanya, seperti meninggalkan ibadah, melanggar peraturan agama, dan lain-lain. Pada sila yang kedua, yaitu banyak sekali anak muda atau generasi muda saat ini yang tidak memanusiakan manusia, seperti melakukan aksi pemerkosaan, perampokan, dan lain sebagainya. Penyimpangan pada sila yang ketiga, yaitu lunturnya persatuan dan kesatuan bangsa, seperti contohnya adalah terjadi tawuran, bentrok antar warga, dan lain-lain. Sedangkan penyimpangan pada sila yang keempat adalah di negara demokrasi ini yang masih menganut pemilu, banyak sekali money politik yang masih beredar di Indonesia. Dan penyimpangan pada sila yang terakhir, yaitu sila yang kelima, adalah banyaknya ketidakadilan yang terjadi di Indonesia. Pembahasan selanjutnya yaitu upaya yang dilakukan masyarakat dalam membudayakan nilai-nilai Pancasila.
Pembudayaan nilai-nilai Pancasila perlu diupayakan pada setiap kalangan masyarakat. Hal-hal yang ingin dicapai dalam upaya tersebut antara lain adalah masyarakat yang memiliki kesadaran yang tinggi akan hak dan kewajiban, pribadi yang dapat bersikap dan berperilaku sebagai hamba Tuhan. Sebagai anggota keluarga dan masyarakat, ia mampu menempatkan dirinya sesuai dengan fungsi dan perannya. Sebagai warga negara, ia diharapkan mampu untuk mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, sebagai tenaga pembangunan, ia harus mampu mengetahui prinsip dan pelaksanaan pembangunan. Kesimpulan dari apa yang telah saya paparkan di atas adalah Pancasila merupakan dasar negara, ideologi, dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Globalisasi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya globalisasi menyebabkan dampak positif dan dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Pembudayaan nilai-nilai Pancasila perlu digalakkan agar jati diri bangsa tidak luntur karena globalisasi. Generasi muda diharapkan mampu menjaga eksistensi Pancasila dan nilai-nilainya pada masyarakat Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, dapat menghubungi saya melalui email atau Instagram yang tertera di atas. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.